Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Maria Putri dari kelas 10B nomor absen 4. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu jika A adalah bilangan berpangkat real, jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Rumus perkalian bilangan berpangkat yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N sama dengan tidak boleh hasilnya 0. Contoh dari sifat perkalian bilangan berpangkat yaitu nomor 1 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 3 ditambah 2 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2. Yang nomor 2 yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 20. 10 pangkat 4 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 4 yaitu 10 pangkat 4 ditambah 4 plus 10 pangkat 8 sama dengan 9. Rumus yang kedua adalah rumus pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat M dikurangi N. A sama dengan tidak boleh 0. Soal dari sifat pembagian bilangan berpangkat yaitu 1 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 8 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 602. Contoh soal nomor 2 yaitu 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Jadi kalau dibagi pangkatnya dikurangi, berarti 2 pangkat 9 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Contoh soal yang ketiga yaitu 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Perpangkatan dari pecahan 2 atau lebih bilangan. Dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. A sama dengan tidak boleh 0. Ini adalah contoh soal dari sifat perpangkatan dari pecahan 2 atau lebih bilangan. Nomor 1 dibagi dalam kurung 3 dikali 5 dalam tutup kurung pangkat 7. Jadi 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Lalu contoh soal yang kedua yaitu
dalam kurung 3 pangkat 4 dikali 5 dikali 2 tutup kurung 4. Jadi tidak 3 pangkat 4 dikali 4 dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 3 pangkat 16 dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Tidak boleh hasilnya 0. B tidak boleh hasilnya 0. B sama dengan tidak boleh hasilnya 0. Perpangkatan bilangan pecahan A pangkat M per B sama dengan A pangkat M per B pangkat M. A sama dengan tidak boleh 0. B sama dengan tidak boleh 0. Ini adalah contoh soal dari perpangkatan bilangan berpangkat, yaitu nomor 1 dalam kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2, yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 64. Contoh soal yang kedua yaitu dalam double dalam kurung 3 pangkat 2 dalam tutup kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 3, yaitu 3 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 12. Hasilnya 1 5 9 4 3 2 3. Tidak boleh hasilnya 0. Bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. A sama dengan tidak boleh hasilnya 0. Lalu contoh soal berikutnya yaitu contoh soal sifat bilangan berpangkat 0. Jadi semua angka yang berpangkat 0 itu nilainya 1. Maupun itu 1000, 2000, bahkan sampai 1M itu nilainya 1 kalau pangkatnya 0. Jadi ini hasilnya 1, 500 pangkat 0 itu 1, 1000 pangkat 0 itu 1. Bilangan berpangkat negatif yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A M. 1 per AM A sama dengan tidak boleh 0. Ini adalah contoh dari sifat bilangan berpangkat. Nomor 1 yaitu 2 4 per 2 sama dengan 2 akar 2 pangkat 4 sama dengan 2 akar 16 sama dengan akar 4. Yang kedua 5 2 per 3. Ini 2 akar 5 di pangkat 3. Lalu yang nomor 3 yaitu 3 1 per 2 yaitu 2 pangkat 3 sama dengan akar 3. Bilangan berpangkat pecahan yaitu AM per N sama dengan N akar A per A pangkat M. Sini saya akan menjelaskan rumus tentang KD.8 yaitu perbandingan trigonometri suatu sudut, yaitu AB sama dengan C sama dengan itu sisi. A dikurangi B sama dengan C sama dengan alfa sama dengan beta, itu namanya sudut. Sin alfa sama dengan A per C. Kenapa kok A per C? Karena sin itu sin demi depan per miring. Sin alfa depan per miring, terus cos alfa B per C cos samping. Tan alfa sama dengan A per B itu tan desa depan per samping. Kosekan alfa sama dengan C per A
sama dengan 1 per sin alfa sama dengan 1 per A per C sama dengan C per A. Jadi A per C itu 1 per A per C itu yang A per C itu dibalik, jadi C per A. Secant alfa C per B sama dengan 1 cos alfa, 1 per cos alfa sama dengan 1 per B per C sama dengan C per B, sama dibalik juga. Kotangan alfa sama dengan B per A sama dengan 1 per tan alfa sama dengan 1 per A garing B sama dengan B per A. Jadi sama-sama dibalik. Sin beta itu sama dengan B per C, sama sin demi depan per miring. Cos beta sama dengan A per C, sama juga cos samping samping per miring. Tan beta sama dengan B per A sama dengan tan desa depan per samping. Kosekan beta sama dengan 1 per sin beta sama dengan 1 per B garing C sama dengan C per B. Sekan beta sama dengan 1 per cos beta sama dengan 1 per A garing C sama dengan C per A. Kotangan beta sama dengan 1 per tan beta sama dengan 1 per B garing A sama dengan A per B. Nah, di sini sudah ada contoh soal yang pertama, yaitu A-nya 3 cm, C-nya 5 cm. Lalu B-nya belum ketemu, jadi penyelesaiannya jawab A sama dengan 3 cm, 3 cm, B-nya belum ketemu kan, C-nya sama dengan 5 cm. Jadi kita cari B-nya dulu. B sama dengan akar C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 sama dengan akar C-nya berapa? 5. Berarti C-nya 5 pangkat 2 dikurangi A-nya 3. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 hasilnya 25. Akar 25 dikurangi 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Jadi akar 25 dikurangi 9 hasilnya akar 25 dikurangi 9 16. Jadi akar 16 sama akar 16 berarti berapa? 4. Jadi yang B adalah 4 cm. Lalu kita sin alfa depan per miring, depannya A, miringnya B, A per B. Sin alfa depan sin demi depan per miring, depannya A, miringnya C. Jadi A per C. A-nya berapa? 3 per C-nya 5. Cos alfa yaitu samping per miring, B per C. B-nya berapa tadi? 4. Sin alfa yaitu sin demi depan per miring A per C sama dengan A-nya 3, C-nya 5. Cos alfa yaitu cosami samping per miring B per C sama dengan B-nya 4, C-nya 5. Tan alfa yaitu depan per samping A per B sama dengan A-nya 3, B-nya 4. Kosekan alfa yaitu kebalikan dari sin cos tannya
Kosekan sin A per C itu dibalik jadi C per A sama dengan C nya 5, A nya 3. Sekan alfa yaitu kebalikannya dari cos alfa yaitu C per B sama dengan C nya 5, B nya 4. Kotangen alfa itu kebalikannya tan alfa, jadi B per A, B nya 4, A nya 3. Sin beta depan per miring, B per C sama dengan B nya 4, C nya 5. Cos beta samping per miring A per C sama dengan A nya 3, C nya 5. Tan beta depan per samping, depannya B, sampingnya A sama dengan B nya 4, A nya 3. Kosekan beta sama kebalikannya sin beta yaitu C per B sama dengan C nya 5, B nya 4. Sekan beta yaitu kebalikan dari cos beta, C per A sama dengan C nya 5, A nya 3. Kotangen B yaitu kebalikan dari tan beta sama dengan A per B sama dengan A nya 3, B nya 4. Di sini sudah ada contoh soal yang kedua. Sisi A yaitu 7 cm dan sisi B yaitu 24 cm. Sisi C belum diketahui. Cara mengetahui sisi C yaitu dengan C sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 yaitu A nya 7 pangkat 2, B nya 24 pangkat 2. 7 pangkat 2 yaitu hasilnya 49 ditambah 24 pangkat 2 hasilnya 576. 49 ditambah 576 adalah 625. Akar dari 625 itu 25 cm. Jadi C nya adalah 25 cm. Cara mengetahui sin konstannya yaitu sin alfa, sin demi depan per miring, C A per C. C sama dengan A nya 7, C nya 25. Yang cos alfa yaitu cosami samping per miring. Jadi sampingnya B, miringnya C yaitu 2, B nya 24, C nya 25. Tan alfa, tan beta depan samping, A per B sama dengan A nya 7, B nya 24. Kosekan alfa yaitu kebalikan dari sin alfa. Jadi C per A sama dengan 25 per 7. Sekan kebalikan dari cos alfa yaitu C per B sama dengan 25 per 24. Kotangan alfa sama kebalikan dari tan alfa yaitu B per A sama dengan B nya 24, A nya 7. Sin beta yaitu sin demi depan per miring yaitu B per C. B nya 24, C nya 25. Kosami alfa, kosami samping per miring A per C. A nya 7, C nya 25. Tan alfa, tan besa
depan per miring B per C sama dengan B nya 24, C nya 25. Kosekan beta kebalikan dari sin beta, jadi C per B sama dengan C nya 25, B nya 24. Sekan beta kebalikan dari cos beta, yaitu C per A sama dengan 25 per 7. Kotangen beta kebalikan dari tan beta, yaitu C per B sama dengan 25 per 24. Di sini sudah ada kebiasaan yang ketiga, yaitu sin 30 derajat sama dengan E per 2E. E ini kan 1, jadi 1 per 2. Lalu cos 30 derajat yaitu sama dengan cos sami samping per miring. Jadi sampingnya itu X akar 3, miringnya 2X. Jadi sama dengan 1 per 2 akar 3. Tan 30 derajat sama dengan tan biasa depan per samping, depannya X, sampingnya X akar 3, yaitu sama dengan 1 akar 3 sama dengan 1, jika disederhanakan menjadi 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sin 45 derajat sama dengan sin demi depan per miring, depannya X, miringnya akar X akar 2 sama dengan 1, jika disederhanakan menjadi 1 per 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Cos 45 derajat cos sami samping per miring sama dengan X per X akar 2 sama dengan 1 per 2. Tan 45 derajat tan desa depan per samping, depannya X, sampingnya X sama dengan 1. Cos 60 derajat cos sami samping per miring, sampingnya X, miringnya 2X sama dengan 1 per 2. Sin 60 derajat sama dengan X akar 3 per 2X sama dengan 1 per 2 akar 3. Tan 60 derajat sama dengan X akar 3 per X sama dengan akar 3. Cot 30 derajat yaitu sama dengan 1 per tan 30 derajat sama dengan 1 per X sama dengan 1 X akar 3. Sek 60 derajat sama dengan 1 per cos 60 derajat sama dengan 1 per X per 2X sama dengan 1 dikali 2X per X sama dengan